good evening, everyone. We are from Glow Gators team. I'm Suci Esmeralda, and my teammate is Priscilla Novaulin Tulangau, Kaila Najira Putri, Celia Emeline, and Yuna Felicia. Today, we are proud to present our Android project called Heal Space, a mental health management system. Yang pertama, kami akan mendemokan aplikasi kami. Saat aplikasi dibuka, itu aplikasi akan menunjukkan bagian splash screen-nya, yaitu menunjukkan logo. Baru setelah itu akan diarahkan untuk ke bagian sesi landing page-nya. Di sini kita ada satu tombol, yaitu untuk tombol mulai konsultasi. Nah, saat kita klik tombol ini, aplikasi akan langsung mengarahkan kita ke tombol login. Di sini saya sudah mempunyai akun dan saya beri nama admin. Nah, di sini kita bisa langsung login. Nah, untuk register sendiri di sini karena tujuan aplikasi ini ditujukan hanya untuk bagian administrasinya atau manajemen di klinik dan juga untuk psikolog. Jadi tidak untuk diakses oleh pasien dari luar. Jadi ketika pasien ingin mendaftar atau booking itu wajib untuk konfirmasi di klinik langsung begitu. Jadi ini hanya untuk mempermudah penyimpanan database di klinik saja. Oke, di sini kita sudah berhasil login sebagai admin. Nah, di bagian sini kita bisa melihat ini ada lima, lima halaman ya, lima fitur. Di sini untuk navigasi sendiri kami menggunakan navigasi yang modelnya seperti ini. Jadi bukan yang navigasi yang di bottom gini ya. Jadi kenapa kami pakai navigasi yang seperti ini? Itu tujuannya adalah yang pasti untuk mempercantik dari segi tampilan UI-nya dan juga agar lebih menarik karena bagi kami untuk yang di navigasi di bottom itu masih kurang menarik dan juga agar tampilan layoutnya ini lebih eye-catching gitu di mata user kami nanti. Nah, jadi di sini kita bisa mulai dulu untuk mencoba fitur-fitur yang ada. Jadi yang pertama sini ada untuk mengisi atau kita untuk meng-create data pasien. Di sini kita bisa masukin untuk nama saya dulu. Baik. Ini kita langsung saja klik simpan data. Nah, itu data sudah tersimpan untuk untuk psikolog atau admin bisa melihat data pasiennya itu di bagian sini ada tombol klik data pasien. Nah, ketika diklik, jadi akan muncul ini card view yang berisi pasien-pasien yang sudah didaftarkan. Nah, di sini kita bisa mengedit. Misal sini kita tambahin jadi nama lengkapnya. Kita langsung lakukan update data. Nah, sini data berhasil terupdate. Lalu untuk tambah data pasien juga selain dari bagian depan tadi, kita bisa melakukan penambahan data pasien di sini. Oke, ini kita ada juga fitur delete. Jadi kita bisa menghapus data rekam medis pasien. Oke, data sudah berhasil terhapus. Lalu di sini untuk mempermudah bagian admin ataupun psikolognya mencari data pasien, di sini kita bisa search saja untuk pasien lain. Nah, untuk pasien atas nama Suci, di sini ada tercatat 2 orang. Selanjutnya, nah di sini ada fitur untuk add data psikolog. Jadi ya ini untuk adminnya sendiri add data psikolog. Nah, untuk add data psikolog itu kita bisa melalui tombol yang di atas ini. Oke. Untuk psikolog ID di sini dia bukan otomatis ya, jadi bukan auto karena ini untuk
menggunakan nomor izin prakteknya si psikolog tersebut. Jadi misal kita bikin saja begini. Nah, lalu untuk jadwal kunjungan di sini kita bisa menentukan mulai dari hari apa hingga hari apa. Misalnya, ya kita mau bikin Senin sampai Sabtu jam 1 siang. Nah, nanti di bagian sini akan muncul ya previewnya, simpan data. Ya, sini sudah muncul milik data pasien. Lalu kita akan melakukan booking. Booking bisa melalui di sini atau ini. Misal kita akan booking untuk pasien atas nama Suci. Nah, di sini akan muncul, jadi kita bisa menyesuaikan lagi. Misalnya pasien Suci ada 2 orang, kita bisa lihat pasien yang mana yang mau kita bookingkan berdasarkan rekam medisnya, karena itu pasti bersifat unik. Lalu kita bisa cari psikolognya. Misal kita pakai psikolog atas nama Cici. Nah, di sini kan dia sudah tertulis Senin sampai Sabtu. Jadi untuk di tanggal sendiri kita tidak bisa memilih selain Senin sampai Sabtu. Misal, di sini saya akan memilih hari Jumat. Di jam, misal saya pilih, oke, keluhan catatan. Ya, di sini kita bisa coba untuk buat jadwal konsultasi. Nah, akan muncul pop-up pemberitahuan. Jadi di sini akan mengingatkan bahwa di hari Minggu ini psikolog itu dia tidak ada jadwal praktek. Tapi ketika kita memilih di hari Jumat atau hari di dalam rentang waktunya psikolog, itu kita masih bisa untuk melakukan booking. Hal tersebut sama juga dengan bagian jamnya tadi. Jadi di luar jam yang kita daftarkan untuk data psikolog itu tidak bisa dilakukan booking. Nah, tadi sudah berhasil booking. Jadi kita di sini bisa melihat card view-nya atau data-data pasien sudah melakukan booking. Di sini sudah tercatat, Suci sudah melakukan booking. Tentu sini tetap ada edit dan hapus. Nah, di sini kita harus mengisi lagi. Kita isi tanggal 12 ya. 12 jamnya masih sama. Oke, data booking berhasil terin. Nah, di sini juga tetap ada fitur pencarian untuk tambah data booking bisa melalui di atas ini juga. Selanjutnya setelah booking, psikolog ataupun admin itu bisa mengisi catatan hasil dari konsultasi. Di sini kita bisa create catatan konsultasi baru. Nama pasiennya tadi Suci. Nah, di sini yang muncul kenapa Sucinya hanya satu, itu karena yang booking atas nama Suci, itu datanya hanya ada data yang ini saja. Jadi yang Suci tanpa nama Asmiranda itu dia belum melakukan booking, jadi dia nggak bisa kita isi untuk catatan hasil konsultasi. Terus kita isi untuk hasil diagnosis dan rekomendasi. Nah, catatan berhasil tersimpan. Jadi yang kita isi catatan konsul akan muncul di sini. Di sini kita bisa seperti biasa ada fitur edit dan delete. Di sini kita bisa view juga untuk card rekam medisnya. Nah, bedanya yang hijau sama yang merah ini adalah yang merah ini adalah hasil yang sudah selesai ya. Jadi ketika kita klik selesai, kita finalisasi ini akan menerbitkan invoice-nya. Jika berhasil di sini sudah kita menjadikan selesai. Nah, setelah selesai kita sama sekali tidak bisa lagi untuk edit ataupun untuk menghapusnya ya. Selanjutnya kita akan melihat invoice-nya. Nah, di invoice ini atas nama Suci akan langsung muncul di sini. Tadi di bagian catatan itu ada atas nama Celia. Namun di sini Celia tidak muncul di bagian atas karena kita tadi belum klik selesai. Nah, di sini kita bisa lihat detailnya. Nah, di sini adalah seperti invoice ya, jadi dia bisa di-print juga. Ya, kita coba untuk masuk ke preview printnya. Nah, ini adalah hasil ketika akan di-print ataupun akan di-save. Baik, di sini setelah kita bisa lihat detail, tentu di sini dengan ada fitur pencarian, di sini kita bisa klik lunas.
Ketika lunas, maka card view-nya ini, card view dari data pasien tersebut akan berubah menjadi hijau. Jadi ini akan memudahkan user untuk mengidentifikasi berdasarkan warna. Di sini tetap ada kita berikan tulisannya di bagian sini. Di sini kita ada fitur lagi, ini ada seperti bagian artikel gitu. Jadi ini stress management, learn how to cope with daily stress and find your inner peace. Sini ketika kita klik read more, ini akan langsung diarahkan ke jurnal ataupun ke artikel yang membahas terkait hal yang sesuai dengan judulnya ini ya, yang tadi diberikan judul stress management. Jadi di sini diarahkan langsung ke websitenya WHO, jadi World Health Organization. Jadi ini udah pasti resmi ya. Kita tunggu loading ya. Ya, jadi setelahnya dia akan muncul seperti ini ya, kita bisa mengakses gitu. Jadi di sini ada di bagian kode kami, ini di bagian API client.java-nya. Jadi aplikasi ini terhubung ke MySQL menggunakan retrofit. Sini kami mengatur untuk base URL-nya itu menggunakan http 10.0.2.2 garis miring Hill Space. Jadi ini adalah lokal ya. Jadi semua fitur create, read, update, dan delete kami menggunakan post untuk mengirim data ke server, lalu ada menggunakan get ini untuk mengambil datanya dari server kami secara real time. Lalu untuk logika pengiriman data ketika melakukan login, di sini kami menggunakan call titik enqueue. Jadi ini dengan harapan komunikasi ini tetap bisa berjalan di background thread, jadi aplikasi tetap berjalan dengan baik tanpa ada lag begitu. Nah, jadi di sini data JSON yang diterima dari server di sini akan diparsing otomatis oleh library JSON. Kemudian di sini akan diikat atau dibinding ke dalam komponen view holder menggunakan metode onBind view holder. Di sini untuk kelebihan aplikasi kami sendiri itu yang pertama, user interface-nya ini sudah modern, jadi menggunakan desain yang UI-nya itu udah cukup eye-catching ya untuk pemula, untuk memudahkan seorang user juga itu sudah sangat mudah karena ada icon-iconnya juga selain dari tulisan. Yang kedua itu ada manajemen datanya itu kami sudah efisien, jadi kami udah pakai retrofit untuk integrasi dengan MySQL-nya, jadi biar lebih stabil. Terus yang terakhir itu ada fitur untuk edukasinya, yaitu di bagian sini di mana kami menyambungkan aplikasi kami ini untuk mengakses URL ataupun website luar yaitu eksternal. Di sini kami langsung ke websitenya WHO. Sekian presentasi proyek dari kami. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Terima kasih.